Perkenalkan, nama mahasiswa Junior Pasaribu, asal sekolah SMA Cinta Budaya Chongwon, asal LPTK Universitas Halu Oleo. Hari ini akan menampilkan video pembelajaran UKIN, judulnya Model Pembelajaran Blast Learning pada materi kesetimbangan kimia dengan menggunakan media interaktif, PowerPoint, dan juga Google Form. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Coba dulu nak kita lihat teman-teman kita apakah semuanya sudah hadir? Sudah hadir ya nak ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas menyiapkan teman-temannya. Bersiap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pelajaran kita hari ini ya nak ya, tentang kesetimbangan kimia. Sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, kira-kira adakah yang bisa memberitahukan ke Bapak tentang kesetimbangan, apa artinya? Oke, silakan Samuel. Jadi Pak, kesetimbangan itu setimbang atau sama. Oke, jadi kata teman kita Samuel, setimbang itu artinya sama. Mari kita beri tepuk tangan dulu semua. Oke, kira-kira ada lagi yang bisa menambahkan dari yang sudah ditambahkan oleh Samuel mengenai kesetimbangan? Siapa lagi nak yang bisa? Oke, silahkan. Andari. Kalau menurut saya Pak, setimbang itu tetap tidak berubah. Iya, menurut Ellerin setimbang itu artinya tetap tidak berubah atau konstan. Mari kita beri tepuk tangan kembali. Adapun tujuan pembelajarannya, ketika nanti kita sudah belajar tentang kesetimbangan, maka kalian dapat menjelaskan mengenai konsep kesetimbangan kimia secara dinamis. Kemudian kalian dapat membedakan konsep kesetimbangan dinamis dan juga reaksi satu arah. Kemudian yang ketiga, kalian nanti harus bisa menuliskan rumus daripada tetapan kesetimbangan atau nanti disimbolkan dia dengan huruf K. Adapun alur pembelajarannya, jadi nanti dibagi menjadi 5. Yang pertama, nanti kita akan membentuk diskusi kelompok. Kemudian nanti yang kedua, hasil diskusinya itu akan kalian sajikan. Kemudian yang ketiga nanti ada konfirmasi dari penyelesaian masalah yang sudah kalian buat. Kemudian nanti yang keempat ada kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian nanti penutupnya kita akan ada latihan mandirinya. Sebelum kita lanjutkan kembalikan materinya, ini ada teks mengenai simmering. Berdasarkan teks yang sudah kita baca ini ya tentang simmering, kira-kira adakah dari kalian yang dapat menyimpulkannya? Bagaimana itu teknik memasak simmering? Silakan. Saya Pak, Oke, silakan Felicia. menurut saya Pak, teknik simmering itu adalah teknik memasak yang mirip seperti boiling, di mana saat memasak itu di bagian bawahnya akan muncul gelembung-gelembung yang akan naik ke permukaan. Dan biasanya teknik simmering ini digunakan ketika hendak mendapatkan kaldu dari tulang atau dari daging Pak. Oke, mari kita beri tepuk tangan. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh teman kita Felicia dan juga Elvis ya. Jadi simmering ini merupakan salah satu teknik memasak ya. Teknik memasak di mana ya apinya itu kita upayakan tidak melebihi titik didih normal daripada larutannya. Tujuannya buat apa? Tujuannya biar daging yang dimasak tadi itu sari-sarinya tidak keluar tetapi dia tertahan di dalam cairannya atau di dalam larutannya.
Ditambah lagi nak, kalau kita lihat ini ya nak, ya, si merek ini dimasak dalam wadah yang bagaimana nak? Dalam wadah yang tertutup ya. Jadi kurang lebih nakku, kaldu yang tadi dimasak itu ya, supaya dia tidak keluar tetapi berada dalam satu wadah yang sama, berarti tadi wadahnya ditutup, dan yang kedua tadi suhunya tidak boleh melebihi titik didih normal daripada larutannya itu sendiri. Untuk lebih memahaminya kembali, di sini ada video animasi bagaimana suatu reaksi kimia itu berjalan dalam keadaan yang setimbang. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Perhatikan dalam susah mengoreksi keseimbangan maka jumlah molekul darah itu dan jumlah molekul darah reaksi ini terjadi pada ruang di mana gamma ada pada term A, sedangkan produk yang akan tersekat berada pada term B. Apakah yang terjadi saat reaksi mulai terjadi? Saat reaksi mulai berlangsung, dua karena konsentrasi darah semakin dan pada saat yang sama konsentrasi akan meningkat. Jadi inilah tadi nak sedikit atau sekilas tentang video animasi bagaimana keseimbangan itu bisa tercapai ya nak ya. Coba dulu ya, siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan nak dari video ini? Saya Pak. Oke, silakan nak, perkenalkan dirinya. Saya Nadine Pak. Berdasarkan video yang kita tonton tadi, Bagus. dapat diambil kesimpulan bahwa keseimbangan itu berlangsung dalam wadah tertutup Pak. Oke, bagus sekali. Mari kita beri tepuk tangan semuanya. Oke, itu yang pertama ya nak. Yang sudah disimpulkan oleh teman kita Madeline. Kira-kira ada lagi nggak nak yang dapat menambahkan kesimpulan dari video ini? Saya Pak. Oke, silakan nak. Siapa namanya nak? Nama saya Rebecca Pak. Dari video yang sudah kita tonton dapat saya kasih kesimpulan bahwa keseimbangan itu terjadi pada saat reaksi balik sama dengan reaksi balik Pak. Oke, bagus sekali. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Jadi, nah, berdasarkan video tadi, ya, kita sebenarnya dapat memahami bagaimana kira-kira konsep keseimbangan suatu reaksi kimia. Nah, kalau kita lihat lah, ya, ini kan ada semut ya, ada semut yang berjalan menuju ke arah produk, ada juga semut yang berjalan menuju ke arah reaktan. Jadi dinamakan setimbang apabila ketika semut ini nah itu mencapai titik yang berbeda pada saat yang sama. Jadi ketika nanti si semut sampai ke reaktan, si semut juga sampai ke arah produk. Kurang lebih seperti itulah yang dinamakan dengan keseimbangan. Ketika laju reaktan itu sama dengan dia laju daripada produk. Lalu yang kedua, kalau kita lihat di sini nah, ya, ini kan ada diana yang namanya penguapan air dan pengembunan air. Kalau kita lihat ini wadahnya bagaimana? Beda sama yang ini kan. Kalau yang pertama ini bagaimana wadahnya? Wadahnya terbuka. Jadi reaksi setimbang itu nah, biasanya atau umumnya ataupun dipastikan itu akan dilangsungkan dalam wadah yang tertutup. Jadi ketika airnya dipanaskan, airnya itu akan mengalami proses apa? Penguapan. Uapnya itu akan tertahan di sekitar dinding atau di dalam yang namanya tabung atau wadah. Kemudian ketika didinginkan, itu nantinya butiran-butiran airnya akan kembali lagi menuju tabung atau wadah. Reaksi kimia itu dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada reaksi yang searah, ya atau reaksi biasa. Ada dia reaksi yang setimbang atau reaksi dua arah. Contohnya nak, kalau bapak tanya, kertas dibakar jadi apa? Bisakah abu kembali lagi dibakar jadi kertas? Bisa. Itulah nak yang disebut dengan reaksi biasa, reaksi satu arah. Tetapi kalau reaksi setimbang, ya, maka ketika reaktan berubah menjadi produk itu dapat kembali berubah menjadi suatu reaktan. Nah, sekarang kalau bapak tanya sama kalian, berdasarkan gambar yang bapak sajikan ini, kira-kira adakah dari kalian yang dapat melihat perbedaannya, yang mana reaksi biasa dan yang mana reaksi setimbang? Silakan. Oke, silakan perkenalkan dirinya. Saya Rebecca Pak. Jadi berdasarkan
biasa pada panelnya ada satu arah, sedangkan reaksi setimbang pada panelnya dua arah. Oke, mari kita beri tepuk tangan. Untuk lebih memahami materi yang sudah tadi kita saksikan bersama-sama, ya nak ya, coba dulu disusun kelompoknya, ya nak ya, seperti yang sudah kita tetapkan kemarin, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silahkan nak, waktu dan tempat Bapak persilahkan. Oke ya, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, boleh diperkenalkan anggotanya siapa-siapa saja? Perkenalkan, saya ketua kelompok dari kelompok 1, nama saya Elvis, dan anggota saya ada Jin, ada Felicia, ada Elvin, dan ada Deber. Oke, terima kasih buat kelompok 1. Silakan nak yang berikutnya memperkenalkan diri beserta kelompoknya. Kenalkan Pak, kami kelompok 2. Anggota kelompok kami ada saya, Samuel, ada Michael, Sugi, Jati, dan Krishna. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Untuk kelompok berikutnya, silakan memperkenalkan diri beserta teman-teman kelompoknya. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 3, saya sebagai ketua Ratna, ini ada Grace, Oleh, Anis, dan Tenang. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Untuk kelompok berikutnya, nak, silakan memperkenalkan dirinya beserta anggota kelompoknya. Kami dari kelompok 4 Pak, nama saya Mudin. Ini ada dari Jason Afrina, Tessa, dan Evita Pak. Oke, berarti semuanya sudah duduk sesuai dengan anggota-anggota kelompoknya, ya nak ya. Jadi Bapak akan membagikan LKPD. LKPD ini berisi penyelidikan, yaitu soal-soal yang berhubungan dengan materi kita hari ini mengenai kesetimbangan kimia. Bapak harapkan kerjasama dari tiap kelompok itu harus sangat baik, ya nak ya, agar mampu menyelesaikan, memecahkan soal-soal yang ada di LKPD akan Bapak berikan. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Silakan dibacakan ya. Silakan dibacakan ya. Untuk menuntut kalian menyelesaikan penyelidikannya, coba dulu kita saksikan video penyelidikan yang pertama ini. Silakan semuanya menyaksikan. Kita akan lanjutkan pembahasan materinya SMA kelas 11, yaitu mengenai konsep dasar dari kesetimbangan kimia. Nah, apa itu kesetimbangan kimia? Mari kita simak penjelasan berikut. Sebelum kita masuk ke dalam konsep dasar kesetimbangan kimia, ya, kita harus paham dulu mengenai dua jenis reaksi. Yang pertama ada reaksi irreversible. Atau reaksi irreversible ini namanya adalah reaksi yang tidak dapat balik, yaitu merupakan reaksi yang terjadi hanya pada suatu arah saja. Artinya produknya itu tidak dapat kembali menjadi kata. Sebagai contoh, misalkan di sini ada reaksi antara asam klorida ditambah dengan natrium hidroksida menghasilkan darah natrium klorida atau NaCl dan H2O. Nah, ketika ini sudah terbentuk NaCl dan H2O, maka NaCl dan H2O ini tidak mampu bereaksi lagi menghasilkan reaktannya, tidak mampu menghasilkan HCl dan NaO nya kembali. Nah, ini namanya adalah reaksi satu arah, hanya membentuk NaCl dan H2O produk saja di sini, dan produk tidak dapat kembali menjadi air. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya reaksi reversible atau namanya reaksi yang dapat balik, di mana reaksi ini terjadi dua arah yang berlawanan dalam waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, misalnya pada reaksi pembentukan NH3 antara N2 dengan N2 menghasilkan NH3, ya. Tapi di sini ketika sudah terbentuk produk NH3, maka NH3 ini masih mampu menghasilkan atau terurai lagi menghasilkan N2 dan N2 di sini, ya. Nah, sehingga untuk menuliskan kedua reaksi di sini, karena di sini berjalan dua arah, maka dapat dituliskan dengan notasi seperti ini. Jadi N2 ditambah dengan 3H2, ya, reaksinya dua arah seperti ini, yang separuh kanan separuh kiri menghasilkan 2 N3.
tanda seperti ini itu adalah menandakan bahwa reaksi ini berjalan dua arah, yaitu ke kanan yang membentuk N3 ataupun ke kiri, yaitu kembali lagi menghasilkan N2 dan N2. Nah, adanya reaksi yang seimbang seperti ini, kalau adanya reaksi yang bolak-balik di sini, ini akan mengakibatkan nanti laju ke arah kanan dapat sama dengan laju ke arah kiri atau laju pembentukan roda yang nanti sama dengan laju kembali lagi membentuk reaktannya. Maka itu namanya adalah keseimbangan. Jadi sudah kalian saksikan video dari penyelidikan yang pertama. Mudah-mudahan bisa menuntun kalian menyelesaikan penyelidikannya. Bapak akan menilai kalian selama proses pengerjaan soalnya. Jadi Bapak harapkan kerjasama dari tiap kelompok dan juga semangat dari tiap kelompoknya. Silakan dimulai mengerjakan LKPD-nya. Bagaimana tadi bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dari video tadi? Bisa dikerjakan ya? Bagaimana tadi videonya? Bisa dipahami videonya? Sama-sama ada kira-kira yang mau ditanyakan? Kerjasama di Bapak rasa waktunya sudah cukup? Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Oke, bagus sekali. Sekarang kita lihat kembali ya, video untuk penyelidikan yang kedua. Semua mengarahkan fokusnya ke video yang ada di depan. Silakan diputar kembali. Reaksi dipakaikan koefisiennya masing-masing. Nilai K sama dengan 1. Sebenarnya tata pertimbangan itu didapatkan dari perbandingan laju reaksi pembentukan produk atau laju reaksi pengurangan reaktan yang sama. Ketika lajunya sama, maka suatu persamaan reaksi itu dikatakan telah mengalami kesetimbangan. Dan kalau dilihat dari grafik yang ada ini, laju reaksi pengurangan reaktan itu semakin lama semakin kecil. Ini video penyelidikan yang kedua. Silahkan dikerjakan kembali LKPD-nya. Nanti Bapak akan perhatikan juga bagaimana kalian mengerjakan dalam kelompok. Silahkan dimulai. Bagaimana video yang kedua? Bisa dipahami? Bisa ya. Tetap bekerja sama dalam tim ya. Oke, bagaimana kelompok 2? Penyelidikan yang kedua bisa dipahami dan videonya. Tetap bekerja sama dalam timnya biar nanti hasil juga. Bagaimana kelompok 3 bisa dipahami videonya tadi? Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Tetap kerjasamanya nanti hasilnya. Untuk penyelidikan yang kedua, semua sudah selesai? Semua sudah selesai? Oke, bagus sekali ya. Mari kita lihat video untuk penyelidikan yang ketiga. Nah, yang pertama, kalau untuk penerapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi atau KG, ini dipengaruhi oleh konsentrasi zat yang berwujud atau yang pasiennya adalah larutan atau aqueous dan gas atau G dengan tulisan pintunya ya. Bagi contoh misalkan begini, N2 ditambah dengan 2 sehingga menghasilkan 2 energi. Ketika kita diminta untuk menuliskan persamaan keseimbangannya atau persamaan antara keseimbangannya, maka hasilnya adalah ini. Ya, karena di sini fasenya adalah gas semuanya, maka ini akan masuk ke dalam penerapan keseimbangan. Yang kanan ini adalah N yang juga koefisiennya ada 2 ditetapkan, dan yang ini adalah N2 dan N2. Di mana N2 itu koefisiennya adalah 3, maka ini dikatakan 3. Nah, ini adalah dalam perkembangan tadi dipengaruhi oleh aqueous dan gas. Kalau yang lain misalkan ada Na2O3, ini pasiennya solid ditambah dengan 3CO pasiennya gas,
Na fasenya solid dan 3CO2 fasenya gas. Maka ketika ini diminta untuk menuliskan nilai KT-nya, ini KT-nya itu hanya CO2 dipangkatkan 3 dan CO dipangkatkan 3. Artinya yang KT itu CO2 saja yang masuk, yang dipangkatkan 3, dibagi yang kiri, nah yang kiri yang masuknya CO saja dipangkatkan 3 efisiennya juga. Nah, kenapa kok yang Na2O3 dan Na ini tidak masuk? Lihat fase yang ada di sini. Jadi Na2O3 dan Na ini fasenya adalah solid. Padahal yang mempengaruhi keterangan konsentrasi adalah larutan dan gas. Sehingga yang solid ini tidak masuk ke dalam persamaan antara pertimbangan berdasarkan konsentrasi. Ya, jadi yang solid dan ini tidak masuk. Yang masuk adalah yang larutan dan gas. Kalau kita misalkan ada NH3 gas ditambah dengan N2O liquid menghasilkan NH4 plus aquos ditambah dengan O3 aqua. Nah ini kalau kita cari nilai KT-nya itu juga sama. Jadi yang masuk ke dalam persamaan ini adalah yang NH4 plus ditambah kalau dikalikan dengan O3. Sekarang ini yang dengan NH. Ini pakainya satu semua karena koefisiennya ini adalah 1 dibagi dengan NH3. Nah ini NH3 adalah pastinya gas tetap masuk ke dalam persamaan KT karena larutan dan gas bisa masuk ke dalam persamaan KT. Nah yang kedua kok tidak kenapa? Jadi tadi kembali ke sini bahwa kalau solid dan liquid ini tidak akan mempengaruhi nilai dari KT. Itu tadi video pendidikan yang ketiga. Silakan kembali diselesaikan LKPD-nya untuk pendidikan yang ketiga. Tetap Bapak lihat dan nilai kerjasamanya dan juga semangatnya. Silakan dikerjakan kembali. Bagaimana untuk yang video ketiga? Masih bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Tetap kerjasama dalam tim ya, dan nanti hasilnya lebih. Bagaimana video yang ketiga bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Tetap kerjasama dalam timnya, biar nanti hasilnya lebih baik. Bagaimana video yang ketiga? Masih bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tetap bekerja sama ya, biar nanti hasil lebih baik. Bapak lihat semuanya sangat bersemangat ya. Berarti sebelum datang hari ini sudah dipersiapkan dari rumah, ya, sudah belajar dengan baik, ya, sangat bagus sekali ya. Baik, Bapak rasa sudah boleh kita selesaikan untuk pendidikan yang ketiga. Tapi Bapak tanya dulu, bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, ya. Jadi di LKPD itu ada berapa pendidikan? Tiga-tiganya sudah kalian selesaikan? Sudah. Oke, sekarang coba dulu kita sajikan ya, mulai dari yang pertama sampai yang ketiga. Coba dulu untuk penyelidikan yang pertama. Saya Krisnapa dari kelompok 2. Jadi reaksi kimia ada 2 jenis, yaitu searah dan bolak-balik. Searah dan juga bolak-balik. Benar itu jawaban teman kita Krisna? Oke, mari kita beri tepuk tangan semuanya. Saya Zarina dari kelompok 4. Suatu reaksi dikatakan reaksi seimbang ketika memenuhi syarat yaitu berlangsung dalam wadah tertutup. Secara makroskopik tidak terjadi perubahan. Laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri, dan secara mikroskopik itu reaksi masih terus terjadi atas dua arah. Bagus sekali. Dan tuliskanlah dua reaksi keseimbangan. Yang satu itu H2 tambah Ca2 bolak-balik 2HCl. Bagus. Dan satu lagi itu H2 tambah O2 bolak-balik H2O. Bagus sekali. Kita beri tepuk tangan buat diskusi. Saya Michael dari kelompok 2. Untuk kesetimbangan homogen itu pilihan B dan D, sedangkan kesetimbangan heterogen itu pilihan A dan C. Sebelum kita lihat jawaban dari teman kita tadi, Bapak bertanya kembali lagi. Kira-kira apa di homogen? Bagus ya. Berarti homogen itu fase-fasenya itu sejenis. Berarti gas, aquos. Kalau heterogen artinya apa? Tidak.
berarti fasenya berbeda-beda. Gas aqueous liquid, gas solid aqueous, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti jawaban dari teman kita tadi Michael sudah sangat tepat. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Untuk pendidikan yang kedua, silakan Nak, siapa yang bisa memberikan jawabannya? Saya Pak. Oke, silakan Nak, diperkenalkan dulu dirinya. Saya Felicia dari kelompok 1 Pak. Oke, silakan Felicia. Perlu ke depan? Perlu Pak. Oke, itu ada spidol Nak. Silakan Nak, disampaikan jawabannya. Bagus sekali ya Felicia ya. Ya, bagus sekali. Oke, boleh Felicia jelaskan kenapa ini gambar grafiknya? Karena N2 dan H2 itu adalah reaktannya, maka kurvanya itu menurun. Benar. Karena N3-nya itu adalah produk, maka kurvanya itu naik. Bagus sekali. Mari kita beri tepuk tangan. Kira-kira yang bisa menampilkan hasil jawabannya untuk pendidikan yang ketiga? Oke, silakan diperkenalkan dulu dirinya. Saya tulis dari kelompok 3. Perlu ke depan? Oke, silakan itu ada spidolnya. Semua kelompok memberikan yang terbaik ya, Nak, ya. Bagus sekali ya, Nak, ya. Oke, coba dulu Nak, sebelum kita putuskan jawaban dari teman kita Grace, kira-kira Nak, apakah jawaban teman kita ini sudah benar? Ada jawaban yang lain dari sini? Berarti jawaban teman kita sudah sangat benar Nak, ya. Mari kita beri tepuk tangan kembali Nak. Saya Rajin dari kelompok 1 Pak. Oke, perlu ke depan? Perlu Pak. Oke, silakan Nak, diambil spidolnya. Bagus sekali ya Nak, ya. Hasil dari teman kita Wilujin ya Nak, ya. Oke, coba dulu Nak, kita lihat sama-sama hasil dari yang dikerjakan oleh teman kita Wilujin. Apakah ada yang berbeda Nak dari yang kalian kerjakan? Sama Pak. Sama semuanya? Oke, mari kita beri tepuk tangan Nak buat teman kita ini. Jadi Bapak lihat dan bisa Bapak simpulkan hasil dari pengerjaan LKPD yang tadi Bapak lihat Nak, semuanya sangat bersemangat ya Nak, ya. Dan juga jawaban yang diberikan semuanya juga sangat benar. Kira-kira ya Nak, ya, adakah dari kalian yang dapat menyimpulkan rangkuman materi kita hari ini? Silakan. Saya Samuel Pak. Jadi syarat terjadinya kesetimbangan yaitu yang pertama berlangsung dalam wadah tertutup. Yang kedua, secara makroskopik tidak terjadi perubahan. Bagus. Yang ketiga, secara mikroskopik reaksi masih terus berjalan atau Bagus. dua arah. Yang keempat, laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Oke, bagus sekali. Mari kita beri tepuk tangan semuanya. Saya udah dari kelompok 3. Ya. Jadi kesimpulannya hasil
kesetimbangan dibagi menjadi dua, yaitu heterogen dan homogen, Pak. Bagus sekali. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Kenalkan Pak, nama saya Alvin dari kelompok 1. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari materi kali ini adalah untuk menuliskan ketetapan kesetimbangannya, maka rumusnya itu jumlah zat yang di kanan dibagi dengan jumlah zat yang ada di kiri dan masing-masing dipangkat koefisien, Pak. Oke, terima kasih. Nah, mari kita berikan tepuk tangan. Nama saya Madeline Pak. Jadi berdasarkan materi yang kita pelajari hari ini, dapat disimpulkan bahwa ketetapan kesetimbangan itu dibagi menjadi dua, Pak, yaitu KC dan KP. Iya, bagus sekali. Mari kita beri tepuk tangan. Jadi, seperti yang sudah disampaikan oleh teman kita, tadi ada Samuel, ya, kemudian ada Elvin, kemudian ada Obed, kemudian ada Madeline, ya, nah, ya. Semuanya jawabannya sangat benar sekali, ya, nah, ya. Jadi ingat, syarat terjadi keseimbangan. Yang pertama apa tadi, nak? Berlangsung dalam pada tertutup. Yang kedua apa, nak? Secara makroskopis tidak terjadi perubahan. Yang ketiga apa, nak? Secara mikroskopis reaksi masih terus terjadi atau berlangsung. Itulah dinamakan dengan reaksi apa, nak? Lalu yang keempat bagaimana, nak? Atau laju reaksi produk sama dengan laju reaksi. Bagus sekali, ya, nak, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, nak, ya, kesetimbangan itu nanti bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kesetimbangan apa, nak? Homogen. Apa itu homogen? Berarti fasenya sama. Kalau kita lihat contohnya, nak, N2 fasenya apa? H2, NH3. Inilah, nak, yang dinamakan dengan kesetimbangan homogen. Ya, kalau dia gas berarti kesetimbangan homogen antar gas-gas. Kalau dia nanti larutan berarti antar lalu. Kemudian, nak, ada yang homogen, ada yang heterogen. Kira-kira seperti heterogen, nak? Tidak sejenis atau berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, nak, ya, ini wujudnya apa? Yang ini, yang ini, yang ini. Berarti wujud materialnya berbeda. Ya, nak, ya. Ini juga ada contohnya, nak, ya. Besi 3 oksida ditambah karbon monoksida berubah jadi besi ditambah dengan karbon dioksida. Ini padatan, ini apa, nak? Ini apa, nak? Padatan, ini apa, nak? Kalau reaksi yang di bawahnya, nak, ini fasenya apa, nak? Padatan atau solid, ini apa, nak? Liquid atau cair, ini apa, nak? Aqueous, ini apa, nak? Kumpulan rangkuman materi yang hari ini kita pelajari. Bagaimana kira-kira, nak? Bisa kalian pahami? Bisa. Untuk membuktikannya, ya, nak, ya, Bapak akan kasih evaluasi. Silakan dikeluarkan handphonenya, ya, nak, ya. Kerjakan link yang sudah Bapak bagikan sama kalian. Jangan ada yang menyontek. Kerjakan sebaik mungkin. Bisa dimengerti, anak-anak? Oke, silakan, nak, dikerjakan soal-soalnya. Apa tuh soalnya? Oke, ada gambar, ya. Oke, berarti dari gambar itu nanti simpulkan bagaimana konsep daripada kesetimbangan. Bisa dipahami? Jangan mencontek, ya. Bapak rasa waktunya sudah selesai. Silakan, Elvis, dibacakan soalnya lalu diberikan jawabannya. Silakan. Perhatikan gambar kesetimbangan molekuler berikut ini. 2 HBr gas, bola balik H2 gas ditambah Br2 gas. Sesuai dengan konsep reaksi setimbang, kondisi berikut ini yang tidak sesuai dengan gambar di bawah adalah reaksi berhenti saat HBr telah habis. Perkenalkan dirinya. Saya dari Motopi
Bagus. Di soal nomor 4, perhatikan gambar sistem kesetimbangan di komposisi CaCO3 berikut ini. Iya. Nilai tetapkan kesetimbangan untuk reaksi tersebut dapat ditentukan dengan persamaan. Jawabannya adalah yang D, Pak. Oke. HC sama dengan konsentrasi CO2. Oke, bagus sekali. Mari kita beri tepuk tangan. Jadi untuk bahan latihan kita mengulang-ulang kembali di rumah, ya. Coba dulu semuanya nak buka buku paketnya, ya. Ditandai dulu soal latihannya, dikumpulkan nanti dengan ketua kelas, lalu diantar ke meja bapak di hari Senin, ya nak, ya, minggu depan. Coba semuanya buka latihannya nak. Soalnya itu ada di halaman 180, ya. Itu ada soal nomor 57 sampai dia nak nomor 60. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Semoga ya apa yang kita pelajari pada hari ini itu bisa memberikan banyak manfaat mengenai pembelajaran tentang kesetimbangan kimia. Silakan Elvis dipimpin teman-temannya. Bersiap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai saya yang ada. Doa dimulai. Doa selesai. Beri hormat. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Silakan duduk. Ya, silakan.